وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله يا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أمسك والإمام يخطب فقد لغوا ومن لغوا فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعك رحمكم الله أنصتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك اجمعين امين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا ارحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة الله أكبر الله أكبر الله Alhamdulillah ghafiriz zanbi wa qabilit taub syadidil iqab dzit tauli la ilaha illa huwa ilaihil masyir asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Faqala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim qul bi fadlillah wa bi rahmatihi falyafrahu dzalika khairum mimma yajma'un. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Selayaknya kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang tidak pernah berhenti mencurahkan rahmatnya, tidak pernah berhenti melimpahkan karunia dan anugerahnya kepada kita sekalian. Sehingga pada siang hari ini kita diberikan kesempatan, diberikan kemampuan oleh Allah untuk memenuhi undangannya, melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat Jumat. Tentunya harapan kita
Semoga ibadah Jumat yang kita lakukan ini menjadi salah satu wasilah untuk dihapuskannya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap ibadah Jumat yang kita lakukan ini dapat meningkatkan derajat ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari atas mimbar ini khatib mengajak, mengingatkan khusus kepada diri khatib pribadi, umumnya kepada hadirin ikhwatul iman. Mari untuk terus berusaha dan berupaya semaksimal mungkin, sebisa mungkin untuk terus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, takwa dengan arti bahwa kapanpun dan dimanapun kita berada, yakinkan dan tanamkan dalam diri kita bahwa Allah Maha melihat segala perbuatan kita. Allah Maha mengawasi segala perbuatan kita. Ketika nilai takwa itu telah tertanam dalam diri kita, maka Allah akan memberikan hidayah yang akan bisa menyelamatkan kita, baik kehidupan di dunia dan mudah-mudahan diselamatkan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, belum genap 1 minggu kita ditinggalkan oleh bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan magfirah, bulan yang penuh dengan rahmat Allah, yakni bulan Ramadan. Tentunya kita berharap, walaupun kita menyadari bahwa ibadah kita di bulan Ramadan barangkali masih banyak kekurangan, masih jauh dari kesempurnaan. Saum kita barangkali belum sempurna, qiyamul Ramadan kita, sholat tarawih kita belum sempurna, ataupun amaliyah ibadah yang lainnya belum sesuai dengan harapan. Tentu jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Namun walaupun demikian, tentunya kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima segala amal ibadah kita di bulan Ramadan. Dan kita berharap semoga Ramadan yang telah kita lalui bukanlah menjadi Ramadan yang terakhir bagi kita. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kesempatan usia kepada kita, agar kita bisa diberikan kesempatan bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang, dengan harapan kita akan bisa memperbaiki segala kekurangan yang kita lakukan selama ini. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, ketika tiba di bulan Syawal, ada satu istilah yang populer, yakni ucapan itu yang sering kita ungkapkan, minal aidin wal faizin. Banyak di antara kita yang menerjemahkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tidak salah, tetapi kuranglah tepat. Seharusnya makna ataupun lafaz minal aidin wal faizin itu adalah sebuah ungkapan doa yang lengkapnya, waj'alana wa iyyakum minal aidin wal faizin. Semoga Allah selepasnya kita Ramadan dan masuk di bulan Syawal menjadikan kita termasuk hamba-hamba, termasuk golongan-golongan orang yang al-aidin wal faizin, orang-orang yang kembali kepada fitrah, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kebahagiaan. Itulah makna yang lebih tepat dari kata minal aidin wal faizin. Lalu yang jadi pertanyaan, apakah kita semua termasuk golongan yang minal aidin wal faizin? Apakah itu hanya sebuah ungkapan belaka? Apakah kita sudah termasuk golongan orang yang demikian? Tentunya selepas Ramadan kita berharap bahwa kita termasuk orang-orang yang al-aidin wal faizin. Orang-orang yang kembali kepada keyakinan, kembali kepada kesadaran, kembali kepada fitrah bahwa kita adalah makhluk Allah yang diperintahkan beribadah kepada Allah. Wal faizin,
dan orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Apa indikator kita termasuk orang-orang yang al-aidin wal faizin? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa laisal aid liman labisal jadid, innamal aid liman ta'atuhu tazid. Bahwa id itu merayakan hari raya Idul Fitri, kembali kepada fitrah, bukanlah bagi mereka yang memiliki yang serba baru, pakaian, kendaraan, ataupun yang lainnya, tetapi adalah mereka orang-orang yang ta'atuhu tazid, orang-orang yang ketaataannya semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ihwatul iman rahimakumullah, kita lihat gambaran di dalam Al-Quran surat Ali Imran mulai 133, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan siapa mereka yang termasuk orang-orang yang al-aidin wal faizin. Apakah kita termasuk kelompok itu atau tidak? Mari kita kaji. Yang pertama adalah mereka yang dikatakan orang yang al-aidin wal faizin adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Kata yunfiqun menurut ahli bahasa ini menggunakan fi'il mudhari atau kata kerja yang dilakukan sekarang. Alladzina yunfikuna artinya mereka orang-orang yang senantiasa, yang konsisten untuk senantiasa menginfakkan hartanya, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Artinya kita bisa dikatakan orang yang al-faizin apabila kita telah menjadikan infak sebagai kebiasaan hidup, menjadikan infak sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang-orang yang memiliki jiwa kepedulian sosial yang tinggi, memiliki solidaritas yang tinggi, yang memperhatikan nasib kaum mukmin yang berada di sekitarnya, yang perhatian terhadap mereka orang-orang yang masih dalam kehidupan kekurangan, itu adalah salah satu tanda orang yang dikatakan al-faizi. Ramadan mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang dermawan. Ramadan mengajarkan kita, melatih kita untuk senantiasa belajar berinfak, senantiasa mengeluarkan sedekah, zakat dan yang lainnya. Maka nilai-nilai tersebut harus kita jaga, kita lestarikan di bulan Syawal ini. Janganlah kebiasaan baik yang kita lakukan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita ada infak takjil, infak sahur dan yang lainnya kita tinggalkan. Tetapi sebaliknya di bulan Syawal mari kita lestarikan, kita pupuk, kita jaga agar kita termasuk orang-orang yang dikategorikan al-faiz. Fis-sarra'i wad-dharra'i, bukan hanya dalam keadaan lapang, bahkan dalam keadaan sulit sekalipun. Bagaimana para sahabat menggambarkan Rasulullah SAW menjadi pribadi yang sangat dermawan luar biasa. Ini adalah sebuah hal yang hendaknya kita tiru, kita jadikan sebagai sebuah kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, orang-orang yang dikategorikan al-aidin wal faizin yang kedua, siapa mereka? Wal kaziminal ghaidz, orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu, orang-orang yang mampu mengendalikan emosi. Di bulan Ramadan kita dilatih untuk menjadi pribadi yang sabar, menahan segala hawa nafsu, mengekang segala keinginan.
Ketika ada yang mengajak bertengkar, maka kita katakan bahwa kita sedang berpuasa. Maka yang kedua yang dikategorikan orang yang al-faizin adalah orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu, yang mampu mengendalikan keinginan-keinginan. Bagaimana Rasulullah SAW menyebutkan bahwa perang Badar yang dianggap sebuah perang yang besar, tetapi Rasulullah sebut itu adalah sebuah perang yang kecil. Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar, kata Rasulullah. Para sahabat, kita telah selesai dari perang besar, perang kecil, yakni perang Badar, menuju perang yang besar. Apa itu? Jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu, mengendalikan diri. Maka di bulan Ramadan kita dilatih untuk mengendalikan diri. Insya Allah bila kita telah mampu mengendalikan emosi, mengendalikan hawa nafsu, membatasi segala keinginan-keinginan yang sifatnya duniawi, maka kata Rasulullah itulah termasuk orang-orang yang al-faizin. Mudah-mudahan. Yang ketiga, siapa mereka yang al-aidin wal faizin wal afina 'anin nas? Mereka orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Memang berat rasanya ketika ada seseorang yang berbuat zalim kepada kita, yang telah menyakiti kita, kemudian dia meminta maaf. Secara naluri sungguh sangat berat. Tetapi disitulah letak nilai sebuah al-faizin. Bagaimana kita diuji oleh Allah agar kita mampu memaafkan kesalahan orang lain. Sungguh berat rasanya ketika ada keluarga kita, saudara kita, tetangga kita yang sudah menyakiti kita, yang sudah berbuat zalim kepada kita, kemudian kita harus memaafkan, sangat berat. Tetapi itulah orang-orang yang al-faizin, adalah mereka orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Dan itulah makna dari silaturahmi. Rasulullah menyebutkan bahwa salah satu nilai silaturahmi adalah wa ta'fu amman zalamaka, bahwa engkau memaafkan orang yang menyakitimu. Makna silaturahim antara lain adalah engkau memaafkan kesalahan orang yang telah berbuat dolim dan orang yang menyakitimu. Ketika kita telah mampu untuk itu, memaafkan kesalahan orang lain walaupun sangat berat, maka insya Allah kita akan termasuk kelompok orang-orang yang al-aidin wal faizi. Hadirin ihwatul iman rahimakumullah. Dan yang terakhir yang dikategorikan orang-orang yang termasuk kelompok yang al-aidin wal faizin adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, adalah mereka orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa memperbanyak istighfar kepada Allah. Di bulan Ramadan kita dilatih untuk banyak zikir. Menjelang sahur, menjelang berbuka puasa. Apalagi di 10 hari terakhir Ramadan, kita memperbanyak zikir itikaf di masjid, memperbanyak istighfar, memohon ampun atas segala dosa. Maka itu adalah orang yang termasuk dikategorikan orang yang al-faizin. Dan salah satu orang yang disebut al-faizin, Allah sebutkan dalam surat Al-Imran, wal mustaghfirina bil ashar, adalah mereka yang banyak membaca istighfar, banyak memohon ampun kepada Allah bil ashar, di dalam waktu sahur. Artinya
setelah sahur menjelang subuh itu adalah saat-saat yang penuh keberkahan. Di saat itulah doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah sebabnya kenapa Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk makan di waktu sahur, karena di waktu sahur penuh keberkahan. Di waktu sahur ada saatnya untuk diijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kebiasaan kita untuk senantiasa banyak berzikir, beristighfar di bulan Ramadan, mari kita pupuk, kita biasakan, kita lestarikan di bulan Syawal ini. Mudah-mudahan segala amal baik kita di bulan Ramadan yang telah kita lakukan, kita bisa istiqomah, konsisten untuk terus menjadikan kebiasaan di bulan Syawal sesuai dengan maknanya. Syawal adalah bulan peningkatan agar kita digolongkan oleh Allah termasuk ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang kembali kepada fitrah dan hamba-hambanya yang mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum jalla wa ta'inna wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammad wa sallim wa radulata barakatal an kulli sahabati rasulil ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'maka fi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalujika li karim mu'adhim sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa'ina lisam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullah li wa lakum. Aqimis shalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Silakan deh. Safi yang masih kosong mohon diisi, diluruskan dan dirapatkan. Bisa satu lagi.
A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Allahu akbar. Subhanallah. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa
nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر ربي اغفر لي وارحمني الله أكبر الله أكبر التحيات السلام علينا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن صلي على كما صلي وبارك Allahumma inni. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim. 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 Ahayna rabbana bisalam lana jannat ilahi ya rabbi subhanallah 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 alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma inna